Shin Tae-yong bawa legenda Korean League ke timnas Indonesia. Ini alasan mengapa perekrutan ini bisa mengubah segalanya. PSSI resmi konfirmasi laga timnas Indonesia versus Australia digelar di SUGBK, revitalisasi rumput rampung lebih cepat. Heboh. Anggaran Rp127 miliar dari pemerintah bukan untuk pesawat pribadi timnas ini fakta sebenarnya. Roberto Mancini pernah belak-belakan sorot 4 pemain timnas Indonesia, skuad asuhan Shin Tae-yong itu sampai disebut seperti berikut ini. Semakin hebat dan seru. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Beşiktaş. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong bawa legenda Korean League ke timnas Indonesia. Ini alasan mengapa perekrutan ini bisa mengubah segalanya. Shin Tae-yong telah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia dengan merekrut pelatih khusus penyelesaian akhir Yeom Ki-hun. Menurut informasi dari bolasport.com yang mengutip Sport Chosun, keputusan Shin Tae-yong untuk mendatangkan Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker bertujuan memperbaiki kualitas finishing para pemainnya. Yeom Ki-hun yang dikenal sebagai mantan pemain Suwon Blue Wings dan Raja Assist K-League resmi bergabung dengan timnas Indonesia setelah mengundurkan diri dari jabatannya di Suwon pada Mei lalu. Pelatih berusia 41 tahun ini mencatatkan 110 assist selama karirnya di K-League, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan rekor assist terbanyak. Ia juga pernah dilatih oleh Shin Tae-yong saat menjuarai Piala AFF 2017 bersama timnas Korea Selatan. Sebagai bagian dari strategi Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan, Yeom Ki-hun diharapkan dapat membawa perubahan signifikan. Shin Tae-yong sebelumnya mengakui adanya kekurangan dalam penyelesaian akhir timnas Indonesia, terutama setelah kekalahan dari Irak pada Juni 2024. Lini depan kami memang perlu evaluasi mendalam, ujar Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun juga memiliki pengalaman berharga di Indonesia karena pernah merasakan atmosfer SUGBK saat Piala Asia 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat membantu timnas Indonesia mencapai target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Perekrutan ini merupakan bentuk komitmen Shin Tae-yong untuk memaksimalkan potensi striker timnas dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. PSSI resmi konfirmasi laga timnas Indonesia versus Australia digelar di SUGBK, revitalisasi rumput rampung lebih cepat. PSSI melihat peluang bahwa laga kedua timnas Indonesia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10/9/2024. Kini niatan PSSI tersebut sudah disampaikan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco (PSSI), Arya Sinulinga. Kami sekarang ini kan intens banget koordinasi dengan GBK ya, ucap Arya Sinulinga Selasa (6 Agustus 2024). Dan kami lihat peluang dari GBK untuk dipakai sebagai venue untuk ronde 3 melawan Australia ya tanggal 10 September. Nah, kami udah mengajukannya ke AFC juga sehingga Australia dapat informasi mungkin dari AFC ya mengenai lapangan tersebut, sambung Arya Sinulinga. Berdasarkan hasil sidak PSSI, revitalisasi rumput SUGBK diyakini bisa rampung sesegera mungkin dari rencana awal. Sebelumnya, rumput SUGBK yang tengah diperbaiki ditargetkan beres pada Oktober mendatang. Dan kemarin kami juga sudah kunjungan ke GBK, mereka lagi progres terus untuk memperbaiki rumput kita, tutur Pod Ketua Asprof PSSI Sumatera Utara itu. Dan juga mereka kabarnya akan mencari rumput tertentu juga, dari di daerah Jawa lah. Untuk bisa dipakai secepatnya memperbaiki rumput GBK lah, tutup Arya Sinulinga. Awalnya Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur dipilih PSSI untuk menjadi venue laga Timnas Indonesia versus Australia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Heboh. Anggaran Rp127 miliar dari pemerintah bukan untuk pesawat pribadi timnas ini fakta sebenarnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa anggaran Rp127 miliar yang diterima dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan digunakan untuk menyewa pesawat pribadi bagi timnas Indonesia. PSSI baru-baru ini menerima dana besar dari Kementerian Keuangan yang dijelaskan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Namun muncul rumor di media sosial yang menyebutkan bahwa uang tersebut akan dipakai untuk mencarter pesawat pribadi timnas Indonesia. Isu ini beredar karena timnas Indonesia dijadwalkan melakukan 2 laga tandang pada Oktober mendatang ke Bahrain dan Cina. Untuk mengatasi perjalanan yang melelahkan tersebut, PSSI berencana untuk menyewa pesawat agar perjalanan lebih nyaman. Arya Sinulinga menjelaskan dalam program podcast Bebas bahwa jika menggunakan penerbangan komersial, total waktu perjalanan dari Bahrain ke Cina bisa mencapai 30 jam dengan transit, yang dianggap sangat melelahkan bagi pemain, mengingat waktu antara 2 pertandingan hanya 5 hari. Namun Zainuddin Amali menegaskan bahwa anggaran Rp127 miliar tersebut tidak digunakan untuk sewa pesawat pribadi. Dana itu sudah ditetapkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan fasilitas dan pembinaan tim. Biaya sewa pesawat pribadi akan diambil dari sumber pendapatan komersial PSSI, namun jumlahnya tidak mencukupi seluruh kebutuhan yang diperkirakan bisa 4 kali lipat dari dana yang diberikan pemerintah. Jadi dari total Rp127 miliar, sekitar Rp120 miliar adalah anggaran resmi untuk pelatihan dan pembinaan dan tidak termasuk dalam biaya sewa pesawat non-komersial. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I
think that the pain that's deep inside is what defines. Roberto Mancini pernah belak-belakan sorot 4 pemain timnas Indonesia skuad asuhan Shin Tae-yong itu sampai disebut seperti berikut ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi asuhan Roberto Mancini dalam agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City 6 September 2024. Arab Saudi pun lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia pada laga nanti. Materi skuad kedua tim menjadi salah satu pertimbangan, khususnya dari sisi pelatih. Mancini memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari Shin Tae-yong di level tertinggi sepak bola. Pelatih 59 tahun itu pernah menangani klub-klub besar Eropa seperti Galatasaray, Manchester City, hingga Inter Milan. Prestasi pun hadir di lemari trofi Mancini. Selama kariernya, dia pernah menjuarai 1 gelar Liga Inggris, 3 Scudetto, hingga 1 Piala FA. Menariknya, Mancini pernah menyorot 4 pemain timnas Indonesia. Momen itu terjadi di Piala Asia U-Strip 23 2024. Pada masa itu, timnas Indonesia U-Strip 23 mencuri perhatian sebagai tim debutan di Piala Asia U-Strip 23. Garuda Muda mampu menumbangkan tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia lantas berhasil menembus semifinal Piala Asia U-Strip 23. Prestasi itu membuat Mancini kagum. Fakta itu dikatakan staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamadan. Dia mengaku sempat berbincang dengan Mancini dan asistennya Fausto Salzano ketika menyaksikan salah satu laga Indonesia di Piala Asia U-Strip 23. Dalam perbincangan itu, Hamdan menanyakan soal pemain timnas Indonesia U-Strip 23 yang menonjol. Roberto Mancini dan Fausto Salzano kemudian menyorot 4 sosok, nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Kata Hamdan menirukan ucapan Roberto Mancini dan Fausto Salzano. Keempat pemain yang dimaksud Mancini adalah nomor 7 Marcelino Ferdinand, Justin Hubner dalam kurung 10, Ivar Jenner dalam kurung 6, dan Nathan Chu Aon dalam kurung 23. Saya pun membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut ke catatan Fausto Salzano, ungkap Hamdan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I. Semakin hebat dan seru, gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Besiktas. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Besiktas. Mengutip dari Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Besiktas dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Haye gabung Besiktas mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Tom Haye ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar. Ketika Tom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun usut punya usut, Tom Haye hanya berlatih saja di sana. Tom Haye mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar.
Sekarang satu harapannya, Tom Hayes segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Beşiktaş, Tom Hayes bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish di posisi 6 klasemen, Beşiktaş menunjukkan kemapanan mereka saat bersua Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Beşiktaş menang 5-0 atas Galatasaray. Musim ini Beşiktaş juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Untuk tampil di fase grup, Beşiktaş wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024 hingga 2025.